Selamat pagi, Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Hari baik bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali di dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 26 April 2021. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas dan kesibukan kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 14 dan 15. Demikian sabda Allah. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikian firman Tuhan. Merayakan kehidupan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Kristus, siapa yang tidak ingin menikmati umur yang panjang dengan harapan hidup yang berbahagia, menikmati segala yang terbaik dari Tuhan, dikasihi banyak orang? Tentunya kita semua mengharapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi harus diingat bahwa hidup yang panjang haruslah dirayakan dengan menjauhi hal-hal yang jahat, melakukan apa yang terbaik untuk sesama, melanjutkan tugas untuk menjadi terang dunia. Percuma jika kita memiliki umur panjang tetapi sepanjang umur kita hanya kita habiskan untuk hal-hal yang tidak baik. Saudara di dalam Kristus, bacaan kitab suci kita dalam kitab Mazmur pagi ini berbicara tentang nasihat bagaimana kita harus merayakan hidup ini. Daud yang sudah mengalami begitu banyak pengalaman hidup mencoba untuk mengajarkan apa artinya merayakan hidup itu. Minimal ada 3 hal yang Daud ingin sampaikan agar kita dapat merayakan hidup ini. Yang pertama, jaga perkataan kita dari segala ucapan yang jahat dan hal-hal yang tidak benar. Kitab Yakobus berkata, lidah adalah anggota tubuh kita yang sangat rentan untuk berbuat dosa. Kita mungkin tidak mencuri, kita mungkin tidak membunuh, kita mungkin tidak berzina, tetapi melalui perkataan kita, kita bisa mengutuk orang atau mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Itu pun sama saja hukumnya dengan berbuat dosa. Bahkan jika kita sudah terbiasa mengucapkan kata-kata dusta, hal tersebut pun dapat menjadi suatu kebiasaan yang harus segera diubah. Yang kedua, mari menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Kita tahu bahwa setiap pengikut Kristus dipanggil untuk menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jika kita ingin menikmati hidup, maka kita harus merayakannya dengan berusaha dan berjuang untuk melakukan apa yang berkenan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, mari berusaha mencari perdamaian. Tentu saja hidup kita tidak akan tenang jika kita memiliki banyak musuh. Oleh karena itu, carilah perdamaian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan mulailah dari keluarga kita sendiri. Jangan sampai kita justru tidak pernah hidup rukun dan damai dengan keluarga kita sendiri, misalnya suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, dan lain sebagainya. Jika keluarga saja tidak damai, bagaimana kita bisa damai dengan orang lain? Dengan jemaat di gereja kita, bahkan dengan orang-orang yang memusuhi kita. Ingat bahwa kita juga punya tugas untuk menjadi pembawa damai di dunia ini. Saudara di dalam Kristus, 3 hal di atas adalah 3 hal sederhana yang dapat membuat kita merayakan kehidupan.
Merayakan kehidupan dengan mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif, yang membuat hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kita pun tidak akan berlalu dengan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu. Ajar kami untuk dapat merayakan kehidupan ini dengan memiliki sikap hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam satu hari ini. Kami akan mengingatkan kembali, mari kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.